Ya, di jembatan memang sangat banyak sekali kejadian yang tak terduga, mulai dari kecelakaan, bahkan ada juga nih lika-liku kejadian di jembatan yang mungkin tak disangka-sangka. Drama Minecraft kali ini kita akan melihat momen jembatan yang mungkin tak disangka-sangka. Nah, yang satu ini yang sangat menarik jembatannya. Kenapa begitu menarik ya? Dan apa sajakah kasus tak terduga jembatan di Indonesia juga? Dan inilah lika-liku jembatan yang gak disangka-sangka. Nah, yang mana nih di antara kalian yang punya lika-liku jembatan? Yuk. Aduh, malam-malam gini deh. Woi, kenapa ini? Kamu bang sama sembarangan ya? Kenapa tuh? Ayo, assalamualaikum. Ya masih. Ya bagus sam. Ini bang, orangnya mau buang sampah bang. Eh, enggak bang, mau lihat sungai saja. Ini ya apa ya yang bapak maksud? Bang gini bang, saya itu lihat itu orang itu lihat sungai kan. Tapi saya juga itu buang sampah nih. Wah, jangan-jangan mau buang sampah nih. Enggak bang, jangan itu tuh bang, jangan itu saya bang. Saya kan cuma lihat sungai. Ya apa bang? Apa lihat sungai? Mau lihat sungai aja bang, mau lihat ikan. Sungainya itu, maksudnya kan mau lihat ikan bang. Oh mau lihat ikan. Terus ya saya kan lihat ikan aja, nggak bermaksud mau buang sampah ke sungai. Lagian kan buang sampah ke sungai kan dilarang. Tuh pak, gimana tuh pak? Ini cuma lihat ikan. Ya iyalah, bapaknya udah jelas mau lihat ikan. Tapi kalau mau lihat sungai juga jangan di jalan dong. Iya, di tepian situ aja. Gak apa-apa. Cuma hati-hati nih sungainya nih lagi deras nih. Soalnya habis hujan. Iya ya bang. Ya maaf ya, maaf ya. Ya damai ya, damai ya. Jangan sampai berantem lagi ya. Ya, kita apa? Pokoknya damai ya. Iya. Aduh, lapar banget. Tapi kok ada kamar itu kenapa? Loh, kenapa itu? Gimana? Kenapa nih, kenapa nih? Assalamualaikum. Gimana bang? Kenapa nih? Ini bang, orang ini bang. Yang ini. Ini, iya. Dia tuh berkendara sambil ngantuk dia. Terus sambil lawan arah. Hah? Lawan arah? Iya. Gimana ini? Ya, saya itu kaget bang. Ada mobil tiba-tiba melaju kencang terus. Ya, yang itu banting setir lalu nabrak. Iya. Tuh bang, kenapa sih sampai ngantuk segala? Tadi malam saya nggak tidur bang. Nggak tidur? Iya. Lalu gimana ini? Ya nabrak. Aduh, bahaya banget ya kalau ngantuk sambil mengendara itu. Iya, celaka. Masih mending sih kalau nggak sampai mencelakakan kendaraan lain. Cuma kalau kecelakaan itu nggak kayak gini ya tetap aja sih mencelakakan diri sendiri juga. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Atau kebentur kepala saya. Kebejut. Oh iya, tuh agak bejut tuh. Masih mending nggak luka parah ya. Iya. Jadi hati-hati pak, jangan sampai meleng pak di jalan pak, jangan sampai ngantuk. Mana nih? Tunggu. Ini jembatan. Lah itu sungai. Ini kan sungai. Perasaanku kok janggal ya. Nah ini sungai, lalu ini, loh jembatan. Ini jembatan. Dan ini. Nah ini sungai kan. Nah ini sungai lagi. Tapi kok tertutup kayak gini? Kenapa sih orang yang bikin jembatan malah nggak dibuatkan jembatan lagi sih? Harusnya ada jembatan lagi dong. Waduh, parah nih. Parah. Jembatannya belum jadi nih kayaknya nih. Harusnya sungainya juga dilanjutin. Sungainya gak kuatin, bikin galau deh. Ya kan guys. Wah lihatlah jembatan Suramadu versi Minecraft. Wah jadi kepingin kesana lagi deh. Nyobain lah. Yuhu.
menyeberangi jembatan Suramadu. Asiknya waduh, jembatan di perbatasan Surabaya Madura. Oke. Jebres. Dari tadi kita kan membahas soal jembatan kan ya. Tadi itu drama Minecraft seputar jembatan nih. Tahu nggak sih, jembatan di Indonesia ini ternyata ada banyak masalahnya loh. Yang pertama dari Karawang nih. Jembatan penyeberangan milik Haji Endang Junaidi yang beroperasi selama 15 tahun di wilayah Dusun Rumambe 1 Desa Anggatita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, menjadi salah satu yang terancam ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Tentu rencana penutupan jembatan perahu milik Endang Junaidi ini memicu reaksi keras dari pemilik usaha jasa jembatan penyeberangan tersebut. Ya, tentu Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS ini terpaksa harus menutup jembatan karena dianggap tidak memiliki izin operasi. Ancaman penutupan dilakukan setelah BBWS menyatakan jembatan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan pengelolaan wilayah sungai. Sebagai pemilik jembatan, Haji Endang Junaidi pun bereaksi keras atas rencana penutupan jembatannya. Dirinya pun menegaskan bahwa pungutan sebesar 2.000 bagi pengendara yang melintas tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan serta membayar karyawannya yang sebagian besar warga sekitar. Ia juga mengklaim usaha jembatan perahunya yang melintas di Sungai Citarum telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIP dan manfaatnya banyak terasakan oleh warga sekitar yang melintas. Ya, sebelumnya BBWS Citarum menemukan adanya 11 jembatan perahu yang dikelola oleh masyarakat tidak mengantongi izin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. BBWS Citarum meminta agar pemilik usaha jembatan baik perorangan maupun kelompok agar segera mengurus perizinan. Jembatan emas yang dijadikan ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak lagi beroperasi loh, alias sudah tidak bisa digunakan. Maksudnya sudah tutup operasional. Kenapa sih? Jadi gini, biaya operasional buka tutup jembatan emas yang mencapai hampir 1,6 miliar rupiah per tahunnya membuat ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini tidak lagi dibuka untuk kendaraan melintas. Hal ini diungkapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai melakukan peninjauan ke alur pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Rabu 30 April. Jembatan itu sudah saya dibuka untuk bisa dilewati kapal dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Selama 5 tahun saya bertugas akan ditutup karena biaya sangat tinggi. Biaya hampir 1,6 M satu tahunnya. Itu anggaran bisa kita untuk lain, ujar Hidayat Arsani. Nah, jadi kebijakan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerusakan sistem buka tutup jembatan yang nantinya akan berdampak kepada perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Katanya, tidak ada jaminan suatu hari mesinnya jebol karena spare part tidak ada lagi di dunia ini, ucapnya. Ya, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada masyarakat yang menggunakan transportasi darat. Jadi saya sebagai gubernur mohon maaf kepada rakyat jembatan ini terpaksa saya buka demi keselamatan transportasi pelabuhan ini. Kalau tutup yang masuk tidak bisa, yang keluar tidak bisa, maka terjadi kelumpuhan ekonomi, ungkapnya. Waduh, mix banget ya guys ya. Siapa yang tidak tahu jembatan JPO? Tahu tidak? Ada loh kasus pencurian plat besi jembatan penyeberangan orang yang terjadi di JPO Daan Mogot, Jakarta Barat. Ya, itu menjadi sasaran pencurian hingga plat besi anak tangga bolong-bolong. Polisi turun tangan menyelidiki dugaan pencurian plat besi JPO tersebut. Sementara Bina Marga memperbaiki plat besi tersebut.
Kejadian ini terekam video amatir dan beredar viral di media sosial. Dari video yang beredar terlihat 10 besi anak tangga JPO sudah hilang. Tangga JPO di Jalan Raya Daan Mogot itu bolong dinarasikan karena plat besinya hilang dicuri maling. Kondisi tersebut membuat masyarakat yang melintas kesulitan. Mereka harus melangkah perlahan agar tidak terjatuh ke sela-sela JPO yang bolong. Netizen mengumpamakan melewati JPO di Daan Mogot. Dari kampung Bandan ini, Pak, melewati rintangan benteng taksi hingga Ninja Warrior. Waduh, itu lagi yang malingnya ngapain sih nyuri JPO barang ya? Ya, plat besinya itu. Gak habis pikir deh sama malingnya tuh. Buat apa ya plat besi JPO itu? Menurut kamu buat apa nih? Kakak, aku aja sendiri gak tahu, ya kan? Kasihan juga kan orang yang lagi mau nyeber malah kehilangan tangganya itu ya, bahaya juga sih kalau sampai jeblos. Tuh ngeri deh ngebayanginnya. Memilukan. 26 November 2011, Jembatan Kartanegara di Tenggarong, Kurtai, Kartanegara, Kalimantan Timur ambruk. Tragedi ini menewaskan banyak sekali korban jiwa. Ya, diketahui peristiwa ini terjadi pada 16.15 waktu Indonesia Tenggara. Laporan awal pada 27 November 2011, ada 5 orang tewas, sementara 33 orang hilang dan 40 orang mengalami luka-luka. Pencarian pun terus dilakukan oleh Basarnas. Dikabarkan harian Kompas 12 Desember 2011, terdapat tambahan korban tewas menjadi 23 orang dan 13 orang lainnya masih dalam pencarian. Dugaan awal peristiwa ini disebabkan kelalaian. Tersangka terkait runtuhnya jembatan Kartanegara tak kunjung ditetapkan sampai sebulan setelah kejadian. Yang jelas ada unsur kelalaian karena sampai ada korban. Tinggal tidak lanjut dari kelalaian itu apa? Papar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Bambang Widaryatmo di Tenggarong 28 November 2021. Ya, jadi jembatan yang membentang sepanjang 710 meter itu di atas Sungai Mahakam itu ambruk saat masih berumur 10 tahun. Tuh, ngenes banget gak sih? Dan perlu diingat nih, jembatan Kartanegara itu dibangun pada tahun 2001 loh. Ya, jadi walaupun ada kasus tak terduga yang terjadi pada jembatan, ada baiknya kita itu masih tetap aja sih lewatin jembatan. Asalkan kita tuh hati-hati, jangan sampai kecelakaan terjadi ya. Saksikan terus Hoki Official setiap hari.